Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita bisa menikmati hari ini sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kita tahu, kita menjalani kehidupan kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Ada kalanya kita mengalami pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, atau dapat dikatakan sebagai sebuah penderitaan bagi hidup kita. Dan pada saat itu, saudara-saudara, dalam hati kita dapat timbul pertanyaan. Pertanyaan ini bukan karena kita tidak mau membayar harga karena iman kita. Tetapi pertanyaan ini timbul karena keraguan kita, apakah saya mempunyai iman yang benar? Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih besar daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum." Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah,
ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itulah yang Tuhan Yesus katakan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk bertanya, apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis adalah sebuah ironi bagi dia. Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang yang begitu pemberani, seorang yang memberitakan Kristus dengan keberanian dan dengan kesungguhan. Namun, dia masuk ke penjara oleh kekuasaan pemerintahan pada zaman itu. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menjadi goncang keyakinannya. Bukan karena dia tidak mau bayar harga untuk apa yang dia imani. Tetapi dia perlu konfirmasi apakah betul penderitaan yang dialami, yaitu karena Mesias. Yaitu betul Yesus adalah Mesias itu sendiri. Saudara, bagaimanakah Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan Yohanes Pembaptis melalui murid-muridnya? Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan akan nubuat di dalam firman Tuhan tentang dirinya yang telah menjadi kenyataan di dalam pelayanan Yesus Kristus. Bagaimanakah seseorang boleh memiliki keyakinan akan siapakah Kristus? Keyakinan akan siapakah Kristus atau iman kepada siapakah Kristus harus dilandaskan kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci, bukan karena pendapat orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus jawab kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menyebutkan apa yang dia perbuat, mujizat-mujizat yang dia buat. Apa yang dia perbuat, itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Di dalam Yesaya pasal 35, dikatakan bahwa pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa yang telah dinubuatkan tentang Mesias di dalam perjanjian lama. Itulah yang Yohanes Pembaptis bisa saksikan dari apa yang Yesus kerjakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus adalah peristiwa penggenapan dari nubuatan kitab suci. Sehingga saudara dan saya bisa mengenal dia dari apa yang kitab suci katakan tentang dia dan dari apa yang dia lakukan. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya memiliki sebuah keyakinan iman yang kokoh dan iman yang sejati. Dan jikalaupun kita mengalami konsekuensi karena iman kita, kita sedang berjalan di dalam iman yang benar dan tidak pernah disesali. Meskipun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kehormatan
kepada setiap orang yang melayani dia dengan sungguh-sungguh, karena melayani dengan mengenal siapakah Yesus Kristus. Pertanyaan dari murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus ditanyakan di hadapan banyak orang. Dan Tuhan Yesus tahu bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskan siapakah Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan berkata, Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang nabi, bahkan lebih besar daripada seorang nabi. Mengapa demikian? Karena nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka melihat dari jauh, mereka bernubuat dari jauh, mereka tidak melihat dengan mata mereka sendiri akan Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang menunjuk kepada Mesias, karena dia melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dialah yang dinubuatkan di dalam kitab suci, seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia adalah orang yang besar. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Meskipun dia mengalami penderitaan yang tidak mudah. Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat. Tetapi Tuhan mengatakan dari orang-orang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Meskipun begitu, orang-orang yang berada dalam kerajaan sorga, dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena orang-orang ini mengalami kisah kayu salib Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Yesus ke sorga. Dan Yohanes Pembaptis tidak menyaksikan hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kehormatan yang tinggi bagi kita. Meskipun mungkin kita melayani biasa sebagai orang Kristen, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, sebagaimana Yohanes tidak membuat mujizat. Tetapi Tuhan, dia sangat memberikan kehormatan kepada Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, saudara-saudara, harga yang harus kita bayar karena kita mengikuti Yesus, melayani dia, tidak sebanding dengan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa melayani dia tidaklah mudah. Saudara-saudara, sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita bisa disalah mengerti, disalah persepsi. Jikalau itu terjadi dalam hidup kita, kita bukanlah orang satu-satunya yang mengalami seperti itu. Karena Yohanes Pembaptis, dia pun disalah mengerti. Dia tidak makan dan tidak minum, maka orang menyangka dia kerasukan setan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan dan minum dan bergaul dengan banyak orang, maka dikatakan dia adalah sahabat orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disalah mengerti, disalah persepsi, itu bisa terjadi bagi kita yang melayani Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, sebagaimana Yesus Kristus yang tetap berjalan untuk memperkenankan hati Bapa di surga, demikianlah kita yang melayani dia. Apapun persepsi orang lain, tapi yang paling penting adalah bagaimanakah Bapa di surga melihat kita yang sedang melayani Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada bagaimana orang lain memandang kita. Tetapi hati kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan.
dan selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Disitulah Tuhan Yesus memberikan kehormatan bagi setiap orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh, karena kita mengenal Yesus adalah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Goncangan bagi iman dari Yohanes Pembaptis menimbulkan pertanyaan, apakah betul Yesus adalah Mesias? Menjadi satu cermin dalam hidup kami. Saat kami melayani Tuhan, saat kami ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kalanya penderitaan bisa menggoncang iman kami. Namun ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus memberikan jawaban, meneguhkan iman Yohanes Pembaptis, tapi juga meneguhkan iman kami. Bahwa Engkau adalah Kristus yang datang sebagai penggenapan akan nubuatan dari perjanjian lama. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami juga semakin mengenal Engkau. Dan ya Tuhan, kami tahu ada harga yang harus dibayar ketika kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Tetapi ya Tuhan, kami tidak pernah kecewa. Kami sungguh-sungguh mensyukuri kalau kami boleh melayani Engkau. Karena firman-Mu mengajar kami menerima kehormatan, kemuliaan di hadapan Tuhan. Sehingga penderitaan kami alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami yang melayani Engkau. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan, untuk memuliakan, memasyurkan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.